في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat mengenal Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik secara halak dan khuluq. Maksud halak adalah ciptaan Allah yang bersifat lahiriah dan fisik. Sementara khuluq adalah ciptaan Allah yang bersifat batiniah. Dengan demikian, Rasulullah SAW adalah seorang yang terbaik, baik secara fisik maupun secara akhlak. Testimoni tentang keagungan, khususnya akhlak Rasulullah SAW, juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan bahwa pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang terbaik. Rasulullah SAW memang teladan baik bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam urusan-urusan yang lainnya, seperti berteman, bertetangga, bahkan hingga berumah tangga. Termasuk tetap bersifat baik kepada istri dan tidak menyakitinya, meski apa yang diperbuat istri tidak sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Rasulullah SAW memberikan teladan tentang hal itu. Dalam buku Kisah-kisah romantis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menolak makanan istrinya yang tidak sesuai dengan seleranya. Meski demikian, Rasulullah SAW menolaknya dengan cara yang baik dan halus sehingga tidak sampai membuat istrinya sakit hati. Dan berikut adalah kisahnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengajak Khalid bin Walid menemui salah satu istrinya, yaitu Maimunah binti Haris. Sebagaimana diketahui bahwa Maimunah adalah saudara perempuan ibu Khalid, yaitu Lubabah al-Sughra binti Haris. Dengan demikian, Khalid adalah keponakan dari Maimunah, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dan Khalid tiba di bilik Maimunah, istri Rasulullah itu menuju ke dapur dan memasak daging dab atau sejenis biawak yang diperoleh dari saudaranya yang tinggal di Najd, Faridah binti Haris. Selang beberapa waktu, Maimunah berhasil menyelesaikan masakannya. Ia langsung menghidangkan masakan itu untuk Rasulullah dan juga Khalid. Pada saat itu, Rasulullah SAW menjulurkan tangannya untuk mengambil hidangan Maimunah itu. Seseorang tiba-tiba memberikan informasi bahwa itu adalah daging dab atau sejenis biawak. Segera saja Rasulullah SAW menarik kembali tangannya. Beliau tidak jadi memakan masakan itu. Khalid yang berada di samping Rasulullah penasaran. Ia kemudian bertanya kepada Rasulullah perihal daging dab itu. Apakah daging dab itu halal atau haram ya Rasulullah? Dan mengapa Rasulullah mengurungkan niatnya untuk mengambil dan tidak jadi memakannya? Daging dab itu tidak haram. Hanya saja daging dab itu tidak terdapat di daerah kaumku. Karena itu aku kurang merasa berselera untuk memakannya, kata Rasulullah SAW dengan nada yang halus dan juga santun. Setelah mendengar penjelasan itu, Khalid yang memang doyan dengan daging dab langsung memakan masakan yang dihidangkan oleh Maimunah itu.
Ia memakannya dengan begitu lahap, sementara Rasulullah SAW hanya melihatnya dan tidak melarang Khalid untuk berhenti memakannya. Demikianlah cara Rasulullah SAW menolak makanan istrinya yang tidak sesuai dengan seleranya. Beliau menggunakan alasan yang bisa diterima oleh istrinya. Cara menyampaikannya pun dengan santun dan halus, sehingga istrinya tidak sakit hati dan marah. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa kita contoh suri tauladan terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang harus dijalani dengan keharmonisan dan kebahagiaan, sehingga akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tetapi ada kalanya terdapat pertengkaran atau percekcokan kecil. Sebagai seorang suami, ketika menghadapi seorang istri yang sedang marah, kita dapat mencontoh teladan terbaik, yaitu Rasulullah SAW ketika menghadapi istrinya yang sedang marah. Beberapa caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membalas dengan kemarahan balik, lalu bersifat sabar, menyikapinya dengan penuh kasih sayang, lalu melarang bersikap kasar kepada istri yang sedang marah, memaafkan, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Insya Allah, seorang istri itu adalah wanita yang lembut. Dia akan menjadi lembut kalau kita memperlakukannya dengan lembut. Namun jika kita melakukannya dengan kasar, maka seorang wanita pun bisa menjadi lebih kasar daripada laki-laki. Semoga kita sebagai seorang istri bisa menjadi seperti ibunda Siti Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah SAW. Seperti itu pun kita sebagai para wanita yang selalu taat dan patuh kepada suami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.